Rekam ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ya para jamaah sekalian pembahasan tentang Hadits Arba'in Nawawi yang insya Allah ya sekitar 2 sampai 3 minggu akan kita selesaikan ya pembahasan kita ya, yang insya Allah ilmu yang menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bekal kita menuju dunia akhirat. Amin ya robbal alamin ya. Yang sebelumnya telah kita bahas bagaimana ya Allah memberikan kemudahan bagi setiap hambanya. Ya, dengan apa? Ya, banyak jalurnya. Ya, kita memberikan kemudahan bagi orang lain. Ya, memberikan kemudahan atau membantu saudara kita yang dalam kesulitan. Ya, menutup aib saudara kita. Ya, kemudian membuat majlis di masjid untuk mentadaburi ilmu yang ada di Al-Quran. Ya, karena wahyu yang utama, ya para ulama, Aimatul Arba sepakat ya. Nah, dalam kitabnya ketika di Muqaddimah ya mereka itu sepakat bahwa ya empat imam ini ya menetujui bahwa wahyu yang dimaksud itu adalah Al-Quran dan hadis ya. Nah, jadi semua unsur syariat Islam itu nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran atau hadis ya. Nah, nah inilah bagaimana kita melihat ya tinjauan utama kita dalam syariat Islam yaitu Al-Quran atau hadis ya. Minimal ada salah satu ya sebagai rujukan kita, dalil kita, bukti kita ketika beribadah ataupun ya berhukum dalam agama ya. Ala kulli hal ya. Nah, telah kita bahas hadis-hadis ini tentang bagaimana syariat Islam dibangun ya. Kemudian kita membangun sendiri dalam pondasi kita sebagai seorang mukmin ya. Siapa sih kita ini ya sebagai seorang muslim ya yang beriman dan bertakwa, gimana sih identitasnya ya. Maka kita lanjut pembahasan kita ya di hadis ke-37, al hadis sabi' wa thalathun ya, tentang bagaimana ya keadilan ya, karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang dimaksud nih dengan keadilan ya? Kalau kita tahu adalah yu'adilu ya, adalah yu'adilu mengadili ya, yang di sisi Allah yang maha adil, bagaimana sih Allah itu berlaku adil terhadap hambanya? Artinya apa? Allah itu kan akan memberikan kita balasan antara pahala atau dosa. Allah memiliki standar keadilan dalam memberikan pahala dan dosa yang Allah akan berikan terhadap hambanya. Ya, dalam setiap amalan, ya, banyak faktornya dari niat, ya, niat itu ada keikhlasan, ya kan, ada rasa ujub atau ria yang bisa mempengaruhi niat, ya, atau misalkan dalam prakteknya juga, ya, seperti sholat, niat kita udah bagus gitu, tapi ada rukun atau ada kewajiban yang lalai untuk kita kerjakan ya wallahu alam ya mungkin bisa mengurangi ya kualitas amalan kita atau sholat kita ya. Dan keadilan Allah ini bentuk karunia kepada kita lah gimana kenapa bentuk karunia ya. Nanti Allah memberikan standar keadilan yang mana itu menjadi karunia terhadap kita semua ya. Nah, tidak semua Allah balas dengan setara ya. Allah membalas dengan karunianya. Nah, maka inilah yang terakhir ada kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam membalas perbuatan hamba-hambanya. Ya. Nah, kita masuk ke dalam ya hadisnya an Ibnu Abbas ya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Nah, semoga Allah meridai keduanya ya karena ayahnya Ibnu Abbas juga seorang muslim ya. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabarakat wa ta'ala. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan atau mentafsir
ya. Bagaimana ketika Allah bersabda, ya Rasulullah SAW, Allah berfirman, kemudian Rasulullah SAW bersabda untuk melanjutkan tafsir ayat tersebut, ya. Dari Rasulullah SAW, fima yarwihi an Rabbihi, ya, ketika Rasulullah SAW meriwayatkan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, firmankan, ya, dalam firman-Nya, innallaha katabal hasanati was sayyi'at, ya, sesungguhnya Allah itu telah menulis, ya, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, ya. Di awal ayat, ya, ini wallahu alam, ya, singkatannya surat Al-Anfal atau Al-An'am ayat 160, ya. Allah itu menulis, ya, bentuk kebaikan dan keburukan sesuai dengan keadilan dan kehendaknya. Ya, terserah Allah bagaimana menulisnya. Yang penting Allah pasti menulis seluruh kebaikan dan seluruh keburukan. Ya, karena di sini jamak. Ya, artinya seluruhnya. Ya, kebaikan dan keburukan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Tsumma bayyana dzalik. Nah, maka Rasulullah bersabda untuk menjelaskan ayat tersebut. Bagaimana sih Allah menuliskan kebaikan dan keburukan atas kehendaknya? Ya. Nah, faman hamma bihasanatin, ya, barang siapa yang udah merujuk, ya, menuju terhadap suatu kebaikan, falam ya'malha ya, falam ya'malha, walaupun dia belum melakukan, ya, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, ya, maka Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan penuh. Jadi kalau orang udah berniat kebaikan, taunya ada halangan, ada hambatan, ya. Nah, ketika ingin berbuat kebaikan tersebut, maka Allah sudah menuliskan kebaikan untuknya, ya. Artinya kebaikan apa? Pahala. Ya, Allah akan menjadikan itu sebuah perbuatan kebaikan yang Allah akan berikan pahala insya Allah, ya. Walaupun belum berbuat, ya. Maka ini berkesinambungan, ya, para jamaah sekalian, ya, dengan hadis atau ayat yang pertama, ya. Innamal a'malu bin niat, ya. Setiap amal itu tergantung niatnya, gitu, ya. Kalau niatnya awalnya sudah baik, Allah akan memberikan jalan kebaikan, ya. Nah, kemudian kita lanjut, wa in hamma biha, ya, fa'amillaha, ya. Dan sudah merujuk terhadap perbuatan kebaikan, sudah berniat untuk berbuat kebaikan, kemudian melaksanakannya juga, ya, mengamalkannya juga. Maka apa kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, kata bahallahu indahu asro hasanatin, ya. Maka Allah akan mencatat, menuliskan perbuatan terbaik tersebut dengan 10 kebaikan, ya. Amal soleh yang kita kerjakan satu, karena fa'amilah, ya, bukan fa'amilahum. Ya, domir hak itu singular, singular, ya, satu, mufrad. Ya, ketika dia berbuat kebaikan, satu kebaikan, ya, maka Allah akan catat 10 kebaikan. Apakah ini batas maksimal? Enggak. Kita lihat di lanjutan hadis. Ila sab'a mi'atin di'fin, ya, ila at'afin kathiratin, ya, sampai 700 kebaikan atau kebaikan yang banyak yang Allah akan catatkan sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa? Ya, dalam matan hadis ini Allah memberikan batasan kebaikan itu ada minimal dan maksimal. Minimal kalau kita beramal soleh, Allah pastikan, ya, asal nggak syirik, ya. Para ulama sepakat syirik itu tidak bisa ditolerir, gitu, ya. Ah, Selain syirik, ya, ketika kita beramal soleh, Allah pastikan kita mendapatkan 10 kebaikan minimal. Kenapa minimal? Karena ada kalimat ila. Ila itu sampai, kalau di sini, ya. Hatta, sampai apa? Sab'ami'atin di'fin. Ya. Nah, sampai 700 bagian kebaikan. Ya. Nah, jadi minimal itu 10, Allah berikan maksimal 700. Ila ad'afin kathiratin, ya. Dan juga bisa mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Mungkin Allah jadikan kebaikan ini bercabang, ya.
Kita pandang ini hanya satu amalan, tapi di balik amalan tersebut bercabang. Ya, apa yang dimaksud? Ya, salah satu yang dimaksud ini ilaat afin kathirotin amal jariyah. Ya, satu amalan ya yang nanti bisa bercabang lebih, bahkan Allah catat lebih dari 700 kebaikan. Ya, karena amal jariyah yang terus-menerus mengalir, unlimited sampai ya sodakoh atau misalkan ilmu ya, kalau ilmu kan nggak bakal terputus ya, atau sedekah atau jariyah atau apapun yang kita sumbangkan ya di jalan Allah itu sampai nggak kepake, maka itu terputus ya. Nah, tapi kalau ilmu itu lebih nggak terbatas ya, makanya salah satu investasi terbesar itu kan ilmu ya. Kedua itu apa? Anak. Ya. Kita lihat di tiga unsur dalam hadis ya. In al amalul abdi illa bithalas ya. Terputus amal baik, amal soleh seorang hamba kecuali dalam tiga. Ya, tiga unsur ini apa? Shadaqatun jariyah, berkaitan tentang harta. Ya, nah, namun kalau misalkan tempat tersebut ya dirobohkan ya sudah. Ya, namun ada unsur kedua. Ya, kalau tempat tersebut dipakai untuk menuntut ilmu kan ada ilmu yang berkah. Ya, ada ilmu yang terus-menerus dipakai ketika dituntut di tempat tersebut, ditimbah di tempat tersebut. Maka yang kedua apa? Ya, nah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita salurkan, walau bil ayah. Kita wafat dan ilmu itu masih mengalir gitu ya. Masya Allah, itu terus ketara kita ya. Nah, amal jariah itu kan berantai. Yang terakhir apa? Waladun soleh. Ya, anak yang soleh. Ya. Anak soleh mengajarkan kepada cucunya misalkan. Ilmu yang bermanfaat. Ini kata kakek ini dulu gini. Diajari ilmu bermanfaat. Kamu harus beradab seperti ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, itu dari ayahnya ketika mengajari ya, menuntun terhadap ilmu yang bermanfaat ya. Maka itulah ya, anak itu salah satu investasi juga ya, untuk kita memberikan ilmu ya. Harta pun ya dari warisan gitu kan. Nah, ketika dipakai di jalan Allah ya insya Allah kita mendapatkan kebaikan ya. Maka itulah ya, ila afin kathirotin ya. Kalau itu dipakai terus jariyah ya, ataupun kita masih hidup ya, satu kebaikan nih ya. Tapi dipakai terus sama orang lain bisa menjadi lebih dari 700 di'fin. Wallahu a'lam ya. Wa in hamma bisayyi'atin, namun sebaliknya ketika ada seorang muslim ya, karena nggak mungkin konteks ini terhadap yang kafir ya, karena kafir tidak tercatat gitu kan. Kebaikannya tidak dicatat sebagai pahala ya. Wa in hamma bisayyi'atin ya. Namun ketika seorang muslim ya sudah merujuk atau berniat untuk berbuat keburukan, falam ya'malha, namun dia menahan dirinya untuk tidak berbuat tersebut ya. Nah, kemaksiatan tersebut ditahan atas dasar keimanannya ya. Ini penjelasan dalam hadis ini. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka karena dia menahan hawa nafsunya untuk berbuat kemaksiatan, Allah catat kebaikan baginya. Ya, satu kebaikan baginya ketika dia menahan hawa nafsunya untuk berbuat kemaksiatan. Ya, wa in hamma biha fa'amilaha. Namun ketika sudah dia berniat merujuk dan dia berbuat ya keburukan tersebut, kata bahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan mencatat ya keburukan atas perbuatannya dengan satu dosa atau satu perbuatan keburukan ya. Nah, satu perbuatan kemaksiatan. Nah, inilah bentuk keadilan Allah. Secara akal kita mikir nggak adil ya. Nah, maka inilah karunia Allah. Allah membuat keadilannya sendiri atas kehendaknya. Bagaimana keadilan Allah? Allah mencatat kebaikan seorang hamba.
ya. Hanya dari niatnya minimal satu kebaikan. Kalau udah beramal, Allah pastikan minimal 10 kebaikan selama tidak syirik. Sampai 700 kebaikan itu kalau amal yang terputus. Kalau jariah, at'afin katsiroh. Allah berikan jalan, pintu-pintu kebaikan yang lebih banyak. Balasan yang jauh lebih banyak. Ya. Namun, kita lihat kalau ketika seorang hamba berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, Allah cuma catat satu aja keburukan dan kemaksiatannya. Enggak, Allah lipat gandakan. Ini secara umum ya, para jemaah sekalian. Nah, inilah bentuk keadilan Allah, karunia terhadap kita, ya. Dan ini kehendak Allah, kita nggak boleh protes gitu ya. Nah, kalau ada orang yang misalkan seperti firqah atau golongan khawarij, ya ini bentuk bahwa Allah aja bukti ya kata mereka bahwa Allah aja bisa berbuat nggak adil kata mereka. Ya, karena pendapat mereka ya seharusnya ya perbuatan itu sama tingkatannya kebaikan dan keburukan. Ya. Nah, tapi itulah pendapat mereka ya, menjelaskan panjang gitu. Hmm. Kita masuk ya terhadap poin penting dalam hadis ini. Ini salah satu bentuk hadis qudsi ya, karena tadi ada firman Allah ya. Nah, ada firman Allah yang memberikan kabar gembira terhadap kita ya. Jadi salah satu bentuk ya ulumul Quran atau maksud dalam Al-Quran itu maqasidus syariah. Ya Al-Quran itu sebagai motivasi kita, sebagai pencerah kita ketika kita mau beramal. Kita beramalnya dapat nggak sih balasannya? Ya itu ya. Allah sudah jelaskan akan dicatat. Namun penjelasan pencatatannya itu Rasulullah SAW yang menjelaskan ya. Nah, inilah bukti ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sangat-sangat memberikan karunia yang besar terhadap hambanya ya. Nah, kalau Allah biarkan ya sudah, Allah hanya paksakan aja untuk berbuat kewajiban udah ya. Nah, enggak Allah berikan pahala ya enggak masalah. Ya Allah Tuhannya kok ya. Dan Allah juga sampaikan dalam Al-Quran ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Allah itu nggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, jadi kita nggak bisa bilang nggak adil kalau misalkan ya Allah berkehendak nih ketika orang sudah melakukan perbuatan kewajib ya sudah melakukan atau memenuhi kewajibannya tapi Allah nggak memberikan pahala ya itu nggak masalah ya karena memang itu seharusnya kita melakukan kewajiban memenuhi kewajiban itu seharusnya tanggung jawab kita ya. Hmm. Jadi pahala itu ya sebenarnya karunia Allah ya bukan kewajiban Allah memberikan pahala enggak. Pahala itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita masuk ke ya unsur mufradat dalam hadis ini ya. Masa kata dalam hadis ini ya, kata bayak tubuh itu mencatat, menulis. Al hasanat was sayyiat. Ya. Hasanat itu dari kalimat hasuna, kebaikan, ya. Nah, kenapa jadi hasanat di sini? Ya, nah, dari masdarnya hasanah ini jamaknya nih, bentuk uh, lebih banyak daripada tiga ya, tiga atau lebih banyak hasanatin ya wasai'ah ya nah sayyiatin ya sa'a yasu'u berbuat keburukan ya yang maksud di sini ya dihadirikum dengan ayat-ayat yang lain ya tentu ini tugasnya malaikat ya karena malaikat itu ya uh, menjadi penggerak atas kehendaknya Allah ya. Beberapa kehendak Allah itu digerakkan oleh malaikat, ya, seperti malaikat Jibril yang jelas, ya, menyampaikan wahyu. Ya, ada malaikat pencatat, ya, yang wallahu alam ya. Para ulama itu banyak menselisihkan nama-nama malaikat ya. Yang kita tahu kan dari kecil ada malaikat Jibril, Mikail, ya, Israfil, ya, Raqib, Atid, ya, wallahu alam. Menurut Anda, Raqib, Atid itu riwayatnya sedikit yang para ulama itu menjelaskan ya malaikat pencatat itu benar-benar rokib atid gitu ya. Nah, ini kita mengimani aja bahwa malaikat itu memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan kehendaknya Allah. Allah hamma yahummu itu bertekad ya berniat ya menginginkan untuk melakukan sesuatu
ya. Nah, kemudian bihasanah, nah ini sama kebaikan ya. Nah, di'fin itu dilipat gandakan. Di'fin itu sebenarnya bagian ya. Secara bahasa itu di'fan atau di'fin itu artinya bagian ya. Tapi ya di sini dilipat gandakan ya. Nah, jadi pahala kita dilipat gandakan, kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beramal soleh ya. Bisa ya, sayi'ah tadi keburukan ya. Nah, kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini ya. Hadis ini menjelaskan amalan-amalan kebaikan dan keburukan. Bagaimana dicatatnya dan itu bentuk karunia terhadap kita ya atas keadilan Allah ya terhadap seluruh hambanya ya. Nah, kita masuk ke unsur fikih yang pertama dalam hadis ini perbuatan kebaikan ya. Semua perbuatan kebaikan yang dilakukan seorang muslim akan dibalas ya 10 lipat ya minimal ya. Dan di hadis tadi bisa sampai 700 apalagi kalau amal jariah ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha ya barang siapa yang berbuat kebaikan maka Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan dari perbuatan tersebut ya kalau perbuatan itu satu kebaikan aja sebesar gunung Uhud maka Allah lipat menjadi 10 gunung Uhud bahkan Allah bisa berikan lebih ya. Nah, kemudian ya Allah jelaskan bahwa perbuatan kebaikan itu bisa bercabang, ya, bisa seperti tumbuhan, ya, yang mana tumbuhan tersebut, ya, menaruh benih di tempat lain dan tumbuh lagi kebaikan atas benih-benih tersebut, ya. Sebenarnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Allah memberikan permisalan bagi hambanya yang bersodakoh di jalan Allah, ya. Kalau orang bertanya ya, kita sodako tuh kan buat ya naruh pahala aja. Ingat ya, sodako itu salah satu amal soleh yang ya potensi bercabangnya itu besar ya. Karena dengan kita menyalurkan harta, ya, orang pakai harta itu untuk kebaikan dan kebaikan dia nanti jariah lagi ya. Saya dari sodako ini alhamdulillah bisa membayar para ustadz untuk mengajarkan anak-anak ngaji, anak-anak yatim piatu ya untuk mengaji ya ilmunya dipakai sama anak itu untuk mengaji Al-Quran nanti ketika dia besar dia ngajar lagi anak orang lain ngaji ya anak yatim piatu lagi untuk ngaji tuh ngalir ya. Apa Allah misalkan seperti terhadap seorang muslim yang bersedekah di jalan Allah kama salihab batin ambatat sab'a sanabila ya seakan-akan ya seperti dia ya menaruh satu butir ya eh, satu butir kebaikan yang satu bulir ini atau satu benih ini ya tumbuh menghasilkan benih-benih yang lain ya. Nah, di sini Allah misalkan sab'a sanabila ya menghasilkan ya 7 ya benih kebaikan kembali fi kulli sumbulatin mi'atu habbah dan setiap ya benih tadi yang tumbuhnya 7 tadi ada 10 benih lagi yang akan tumbuh ada 100 benih lagi yang akan tumbuh nah nanti 100 benih itu akan menghasilkan benih-benih yang lain dalam kebaikan ya. Maka Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya ya ini potensi ketika orang beramal soleh apapun bentuknya nggak cuma sodakoh ya tapi sini Allah misalkan seperti sodakoh wallahu yudhaifu liman yasha dan Allah tuh lipat gandakan kebaikan itu atas kehendaknya. Wallahu wasi'un alim dan Allah itu maha bijaksana ya karunianya maha luas karunianya dan juga maha mengetahui ya. Nah, jangan remehin amal soleh yang kecil ya apalagi terhadap penuntut ilmu Bu. Berkahnya insya Allah ya kita memberikan apapun sokongan ya terhadap penuntut ilmu ya ilmunya disalurkan terhadap orang lain ya
Yang dari dia makan dari harta yang kita sedekahkan, insya Allah menjadikan amal jariah kita. Ya, secara akal mungkin ya, saat anak cuma ngasih makan sekali aja. Ya, tapi kalau dari satu makanan dia sekali makan, dia bisa mengisi tenaga untuk menuntut ilmu dan ilmu yang dipakai untuk berdakwah, disalurkan, dipakai lagi untuk orang lain berdakwah lagi. Ya, diamalkan, masya Allah. Ya, hal sepele yang kita pandang itu menjadi kebaikan yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, kemudian ya di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung secara zohir nampak ya menyampaikan bahwa kebaikan itu bisa dilipat gandakan. Ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu radhiyallahu afwan ya qala ya dia berkata ja'a rajulun binaqatin mahtumatin ya. Ada seorang lelaki membawa ya naqah itu sebetulnya hewan tunggangan ya. Dimaksudnya ini unta. Mahtutotin ya. Terikat, tertali. Khoto ya khoto itu menali. Ya. Faqala hadhihi fi sabilillah. Dan dia berkata ini di jalan Allah ya. Nah, untuk di jalan Allah perkataannya, niatnya dia untuk di jalan Allah. Dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, hadhihi fi sabilillah, ini untuk jalan Allah. Aku sedekahkan. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'atin naqah. Bagimu nanti di hari kiamat 700 unta tunggangan seperti yang kamu bawa hari ini. Rasulullah SAW secara nampak langsung menjelaskan bahwa orang tersebut mendapatkan balasan 700 kali lipat atas kebaikan. Ya. Nah, ini menjelaskan bahwa kebaikan itu berpotensi besar dikali lipatkan. Bayangkan kalau tunggangan itu dipakai untuk jihad, ya. Oh, berkali lipat lagi pahalanya, ya. Masya Allah, ya. Yang kedua, kebalikannya perbuatan buruk. Unsur fikih yang kedua, perbuatan buruk akan dicatat, ya. Satu keburukan sama udah dan tidak dilipat gandakan. Ini secara umum, ya. Seperti tadi di akhir hadis ya. Dan surat Al-An'am juga ya lanjutan dari ayat tadi ya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan keburukan, maka tidak diberi pembalasannya kecuali dengan seimbang dari perbuatan keburukannya. Ya. Nah, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Inilah bentuk keadilan Allah. Allah nggak mau merugikan hambanya. Malah Allah berikan itu keuntungan ya. Setelah kata ya kalau kita investasi itu udah pasti untung gitu loh. Ya. Walaupun di ayat yang lain Allah mengkhususkan dalam beberapa kondisi dan tempat ya itu bisa lebih besar perbuatan buruknya. Bukan dilipat gandakan, maksudnya Allah memberikan dosa yang lebih besar pada waktu dan tempat tertentu. Ya, contohnya apa? Ketika di bulan-bulan haram. Ini bulan-bulan haram itu sudah ada ya saat Rasulullah SAW itu awal berhijrah ya. Allah tentukan bulan-bulan haram dalam uh, berperang ya atau bersengketa. Lalu tentukan nih, kalau ada yang berbuat maksiat atau perperangan dalam bulan-bulan haram ini, ya Allah lebih besarkan. Tidak Allah lipat gandakan, Allah lebih besarkan. Ya. Nah, seperti dalam surat At-Taubah ayat 36, ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya. Jadi Allah telah tetapkan ya 12 bulan ya sesuai dengan bulan-bulan yang Allah tentukan ya. Yauma khalaqas samawati wal ard ya. Minha arba'atu hurum ya. Yang Allah tulis itu ya yang Allah tetapkan juga ketika Allah sudah ya membentuk langit dan juga bumi ya. Namun kita baru tahu penamaannya setelah beribu-ribu tahun ya. Artinya ilmu kita itu ketinggalan ya daripada firman-Nya Allah ya. Ya, minha arba'atu hurum dan Allah tetapkan 4 bulan haram. Hurum.
Ya, ini telah dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Imam Abdurrahman As-Sa'di, ya, dalam fikih, mulakhos fikih, dan juga Manhajus Salikin, bahwa jelas, ya, para ulama tersebut sepakat bulan haram itu ya bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang dan bersengketa secara sosial, ya, membunuh, zina, ya, itu dibesarkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, tempat, ya. Nah, seperti di tanah suci, nggak boleh, dosanya lebih berat, ya, ketika kita bermaksiat, apapun maksiatnya, ya, ini akan Allah besarkan, nggak Allah lipatkan, Allah lebih besarkan. Al-Hajju Ashhur Ma'lumat, ya. Haji itu ya bulan-bulannya telah kita ketahui, ya, dari Syawal sampai uh, Zulhijjah, ya. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika ada orang sudah niat berhaji, ya, para ulama mengkiaskan dengan umroh juga, karena torikohnya sama, syariatnya sama, ya, maka jangan kalian itu saling rofas. Rofas itu saling apa? Dengki, bermusuhan, ya. Wala fusuq, dan jangan berbuat kekejian yang nggak pantas, perbuatan yang nggak pantas secara naluri manusia. Wala jidal, dan jangan berjidal, ya. Apa berjidal dalam bahasa Indonesia itu? Bersilat lidah, nggak pantas di tanah haram tuh seperti itu, ya. Nah, dalam masa-masa haji, ya, maka ini berpotensi juga, ya, ketika larangan Allah kita langgar, berpotensi juga untuk kita dibesarkan eh, perbuatan dosa tersebut, catatan perbuatan dosa, ya. Nah, tempat juga, ya, dalam Masjidil Haram, ya. Nah, dan di ayat-ayat yang lainnya juga. Nah, ini berkaitan tentang pelaku. Ya, Allah melipat gandakan balasan keburukan, ya, atau membesarkan balasan keburukan, ya, terhadap tingkatan pengetahuannya, ya. Hmm, ketika orang sudah mengetahui ilmu, namun dia nggak mengamalkan, malah sebaliknya dia melanggar ilmu yang dia miliki, ya Allah akan balas lebih besar karena pertanggungjawabkan ilmunya, ya. Nah, seperti istri-istri Nabi yang lebih dekat kepada Rasulullah, kalau kalian itu durhaka, ya maka akan dilipat gandakan perbuatan dosa kalian, ya. Nah, maka inilah faktor-faktor bahwa perbuatan dosa bisa lebih berbesar juga, ya. Walaupun tidak seperti perbuatan kebaikan yang dilipat gandakan begitu banyak. Inilah bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kita secara akal untung. Ya, cuma terkadang kita lebih banyak berbuat dosa daripada berbuat kebaikan. Ya, kenapa? Hawa nafsu kita, ya, atau kebodohan kita sendiri, ya kan? Nah, unsur fikih yang ketiga adalah berazam, berkeinginan untuk melakukan kebaikan. Ya, kita diperintahkan berbuat kebaikan itu dari niat dulu, ya. Nah, kalau kita udah bicara amal, bukan syarat sah. Niat itu yang pertama. Kedua itu torikoh, tata cara beramal. Ya, jangan sampai niat baik tapi tata caranya kurang baik. Ya, belum tentu kalau tata kebaikan kan. Hmm. Apalagi kalau mengandung syirik, ya, atau yang lain-lain yang melanggar syariat Allah, ya, bisa jadi keburukan. Ya, maka jangan cuma niat doang, tapi cara mempraktekkan kebaikan itu juga penting. Ya. Nah, namun ketika orang Muslim sudah berniat berbuat kebaikan, namun dan juga namun terhalang, ya, maka ya Allah sudah catatkan satu kebaikan, ya, baginya, ya. Nah, seperti tadi dalam penjelasan hadis, ya. Nah, jadi jangan kita pesimis, ya, nggak lah, sudah nggak berpeluang saya beramal soleh rame gitu. Misalkan banyak orang berebutan, niat dulu, coba kita usaha, bisa nggak ya? Oh, kalau usaha udah nggak bisa, ya udah lah. Ya. Atau misalkan dalam hati, ya Allah, semoga diberi kesempatan untuk beramal soleh seperti Fulan A, Fulan B, Fulan C. Saya juga pengen beramal soleh seperti mereka, walaupun belum ada kesempatan. Niat aja, nggak apa-apa. Doa kepada Allah. Siapa tahu Allah memberikan jalan yang lebih mudah daripada orang-orang yang kita lihat dalam beramal soleh. Ya.
Karena apa niat kita? Inna zoni kazoni abdi. Ya, Ah, kandaku itu bergantung terhadap persangka hambaku. Ya, kalau persangkanya baik, ya kita bersangka mudah, Allah berikan kemudahan. Ya. Hmm. Kemudian yang keempat, ya niat dalam melakukan perbuatan dosa. Ya. Nah, ini sebaliknya dari yang poin ketiga tadi, unsur fikih yang ketiga tadi, ya. eh, Kalau sudah berniat perbuatan dosa, Allah nggak selalu catat. Ya, kalau dia menahan dari perbuatan kemaksiatannya, malah Allah tuliskan kebaikan. Ya. Nah, karena dia meninggalkan karena Allah. Ya. Nah, innama taraukaha min jiroi, ya, karena dia ya meninggalkan karenaku, ridhoku, ya. Innama tarkaha min ajli, dia meninggalkan ya untuk mendapatkan keridoan, ya. Nah, jadi membatalkan itu atas uh, menahan nafsu karena Allah, bukan karena nggak ada kesempatannya hilang gitu ya. Nah, ya nggak sempat saya melakukan kemaksiatan gini dan gitu, ya. Nah, tapi karena meninggalkan, oh ingat nih. Allah ini lagi mengawasi kita. Ini Allah akan mencatat. Dahlah tahan. Ya, insya Allah. Ya, ini menjadi perbuatan kebaikan. Ya, jadi itulah bagaimana seharusnya kita. Ya, nah, karena mungkin kita ada hawa nafsu, emosi. Ya, tahan. Ingat, ya, ya Allah tuh selalu mengawasi kita. Ya, nah, dan juga unsur fikih yang kelima, karunia yang besar. Ya, telah kita bahas tadi banyak karunia yang besar. Allah memberikan kebaikan. Dilipat gandakan, namun kalau keburukan Allah hanya jadikan satu catatan keburukan aja. Itu karunia bagi kita. Yang secara akal seperti dari pendapat Khawarij itu nggak adil gitu. Allah itu ada sifat nggak adilnya kata mereka kayak gitu. Ya, tapi enggak kan kehendak Allah. Masa kita bisa mencela kehendaknya Allah? Ya. Allah berkehendak keadilan menurut dia bagaimanapun terserah Allah gitu ya. Nah, inilah bentuk karunia Allah kepada kita yang harus kita syukuri bukan kita durhakai. Ya. Nah, sudah banyak karunia Allah ya terhadap kita ya yang nggak sebanding dengan amal soleh kita bahkan nggak pantas di hadapan dosa-dosa kita ya. Nah, kita syukuri ya. Nah, jangan kita durhakai ya, itu bentuk karunia Allah terhadap kita yang paling besar apa rahmatnya Allah. Rahmat Allah paling besar apa? Nikmat iman ya. Nah, karena zaman sekarang iman nggak cuma tentang orang pintar atau orang baik aja tapi orang yang Allah kehendaki, ya kan? Nggak semua orang baik atau pintar itu Allah kehendaki, ya kan? Dengan nikmat iman atau hidayah. Nah, unsur fikih yang keenam dalam hadis ini, malaikat mengetahui apa yang diniatkan manusia. Jadi salah satu sifat malaikat itu ada beberapa malaikat pencatat yang tahu isi hati kita, ya. Nah, jadi ya Allah tahu, ada malaikat pencatat juga tahu, ya. Kayak kita nih menuntut ilmu, kita tahu nih niat kita menuntut ilmu untuk apa. Untuk mendapatkan ilmu lebih kah? Atau kita salurkan lagi ilmunya? Atau hanya untuk mendapatkan ijazah? Atau hanya untuk ya ikut-ikutan aja? Ya. Nah, karena banyak teman di situ, ya. Wallahu a'lam. Ya. Malaikat tahu. Ya. Dan inilah tugas malaikat. Ya. Nah, unsur fikih yang ketujuh, keutamaan berpuasa. Ya. Nah, salah satu ibadah yang mana nggak bisa ditakar, ya beda. Kayak misalkan kita bangun tidur, sholat ya sebelum subuh, Allah kata Allah ya maka sholat pagi ya atau sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, itu jelas ada takarannya. Ya, dunia dan seisinya walaupun kita nggak tahu dunia seisinya seperti apa. Ya, tapi ada takarannya, Allah sudah menakar. Tapi para jamaah silahkan cari. Allah nggak pernah menakar ibadah puasa. Ya, yang Allah sampaikan terhadap ibadah puasa balasannya apa? Ya, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Kullu amalin ibni Adam lahu," ya. Nah, ini terpotong nih, lahu ajrun ya. Hmm. Jadi setiap amalan anak cucu Adam itu punya balasan yang sudah tercatat
tertakar, ya. Nah, sudah ada batasannya gitu ya. Nah, jelas illas siyam, kecuali puasa, ya. Apa kata Allah ya? Fa innahu li, ya. Hmm. Apa lahu ini nggak kepotong ya? Ini karena hadis qudsi ya. Kullu amal ibnu Adam lahu, ya. Setiap amal yang ibnu Adam itu mereka punya takarannya sendiri. Mereka udah dapat, ya, takaran mereka masing-masing. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, itu tuh punyaku. Puasa itu milikku, ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang harus membalas sesuai dengan standarku sendiri. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi puasa itu nggak ada, oh, dunia seisinya, ya, seperti langit dan bumi, ya, sebesar gunung Uhud, nggak ada. Puasa itu ketika kita menahan hawa nafsu, lapar, haus, beraktivitas, ya, menahan emosi, sahur, berbuka, itu Allah membalas sendiri, nggak ada takarannya, ya. Ya, makanya salah satu ibadah yang mana kita bisa itu menjadi tolak ukur nanti di akhirat, ya, kualitas ibadah kita itu saum, ya. Nah, kemudian di ayat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba, hanya orang-orang bersabar yang dicukup pahalanya tanpa batas. Salah satu puasa. Puasa itu bentuk kesabaran seorang muslim. Hawa nafsu, salah satunya emosi juga, ya, lapar dan juga haus, dia tahan dalam aktivitas atau dia sedang beribadah, dia bisa menahan dengan baik, dengan dimaksimalkan, maka nggak ada batasnya, ya. Kebaikan dan juga cara dia untuk menahan hawa nafsu itu nggak ada batasnya, ya. Biar Allah yang membalasnya, Allah yang membatasinya, silahkan, ya. Namun secara dasarnya nggak ada batasan dalam perhitungan pahalaku puasa, ya. Nah, kemudian unsur 8, ya, unsur fikih yang ke-8 dalam hadis ini, sesungguhnya rahmat Allah terhadap hambanya sangat luas, ya. Nah, sebelum kita mengetahui sifat murkanya Allah, kodoknya Allah, karena Allah punya sifat murka, ya, ini bukan sifat tercela, ya. Allah punya, ya, dalam Al-Quran pun, ya. Nah, ketika Allah, ya, murka terhadap kaum Lut, ya, Allah bisa murka, dan Allah menjadikan murka terhadap orang-orang yang durhaka, kan. Nah, jadi Allah punya sifat murka, ya. Nah, pengampunannya yang mencakup semua dosa dan pemberiannya, sesungguhnya balasan Allah terhadap amal soleh itu luas, lebih luas daripada pengampunannya Allah sendiri, ya. Maka ini salah satu karunia Allah, luas, ya, pengampunannya luas, membalaskan pahala luas. Tinggal kita bersyukur, ya, bagaimana kita beramal soleh gitu, ya. Nah, itu yang patut kita praktekkan. Ya, percuma seluas-luasnya tahu kalau kita nggak bisa gapai, ya kan. Maka gapailah rahmat Allah, karunia Allah yang begitu luas, ya, dengan amal soleh kita dan juga taubat kita, ya. Nah, unsur fikih yang kesembilan dalam hadis ini, Allah tidak akan menghitung, ya, berpikir untuk melakukan maksiat sebagai suatu perbuatan dosa kecuali sudah diaplikasikan atau sudah diamalkan, ya. Nah, ini berkata tentang yang ke-8, ini karunia Allah, ya. Nah, jadi secara hukum, ya, Allah nggak akan mencatat, ya, perbuatan maksiat ketika orang masih belum berbuat, ya, perbuatan keburukan tersebut, ya, kemaksiatan tersebut, ya. Allah akan mencatat ketika sudah dia diamalkan, ya, diperbuat kemaksiatan tersebut. Ya, kalau belum dikerjakan, ya, maka Allah belum mencatat. Wallahu a'lam, ya. Nah, unsur fikih yang ke-10, ya, dalam hadis ini, ya, seorang muslim hendaknya senantiasa berniat untuk melakukan kebaikan. Ini dorongan bagi kita. Ya, hadis ini telah kita pelajari sekarang. Kita jadikan motivasi. Ya. Kalau kita mau jualan, wah, ini lagi naik-naiknya nih, ya. Kualitas karet misalkan atau kualitas besi gitu. Ya. Namun harga pasar tinggi, jadi modalnya kecil, namun harga
namun nilai jual tinggi. Ya, siapa yang nggak tertarik? Untungnya gede gitu kan. Sama nih. Kita beramal soleh satu, Allah janjikan 10 kali lipat. Siapa yang nggak tertarik sebetulnya? Ya, tinggal kita mau apa enggak, ya kan? Apalagi amal jariah mau enggak kita? Sedikit aja nggak perlu banyak-banyak. Yang penting niat kita, keikhlasan kita kok, ya kan? Nah, dengan niatnya itu semoga dicatat oleh malaikat sebagai pahala kebaikan. Ya, kalau niat kita benar, tata cara beribadah kita benar, ya, tidak menjalin orang lain, insya Allah Allah catat kebaikan. Ya, dan setelah itu, ya, di samping itu bertekad dan berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kondisi dan tempat yang lainnya. Ya, kondisi kita bagaimana, dimanapun kita berada, ya, cobalah kita untuk berbuat kebaikan. Di mana bumi dipijat, di sana langit, dipijak, di sana langit dijunjung. Ya, kita tahu tempat, kita tahu keadaan, kita bisa berbuat kebaikan sesuai dengan tempat dan kondisi tempat tersebut. Ya. Ya, terutama di Indonesia yang lebih banyak budaya dan adatnya ya. Nah, unsur fikih yang ke-11 dalam hadis ini, ikhlas dalam ketaatan. Ya, untuk meninggalkan kemaksiatan adalah kunci meraih pahala. Salah satu kunci meraih pahala adalah, ya, kita taat kepada Allah agar menjauhi kemaksiatan. Semakin tinggi keikhlasan seorang hamba, seorang muslim, maka semakin bertambah pula kadar pahala yang ia dapat. Jadi salah satu bentuk kita mau dinaikkan derajat pahala kita, derajat diri kita dinaikkan, ya, berkali lipat pahala kita dalam beramal soleh adalah tingkat keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat orang ketika beramal soleh kan beda-beda. Semakin orang ini mengharap ridho Allah, semakin ikhlas dia dan semakin taat terhadap balasan-balasan Allah yang insya Allah akan dilipat gandakan begitu banyak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, salah satu kiatnya adalah ikhlas dalam beramal dan juga apa? Taat terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah, ya. Setiap amal soleh kita akan dicatat, ya, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Karena Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, ya, dan Al-Hakim dan Maha bijaksana terhadap semua amal kita, baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, dari penjelasan hadis, ya, tentang bagaimana keadilan, karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam mencatat amal, ada yang ingin ditanyakan para jemaah sekalian, ya. Nah, tafadhol. Ya. Itu sudah cukup insya Allah ya para jemaah sekalian. Ya, pembahasan kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan, ya, dan keburukan itu dengan keadilannya, dengan karunia, dan itulah kehendak Allah. Kita nggak bisa menghardik, kita nggak bisa menjudge, ya, apa yang Allah telah tetapkan dalam pencatatan amal baik amal soleh ataupun amal keburukan, ya. Nah, itu insya Allah yang bisa kita bahas, ya, demikian yang bisa kita bahas dalam pertemuan pagi hari ini, ya. Dan insya Allah yang mau kita tempuh pada pertemuan kita pagi hari ini menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita bisa berkumpul dengan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan amal soleh kita dilipat gandakan. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, Anda minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang kita bahas bersama, ya, atau dari ucapan dari diri Anda yang kurang berkenan, ya. Anda minta maaf sekali lagi, ya. Barakallahu fikum, ya. Tatim kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.